お邪魔します。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseruan cerita dari anime berjudul Shumatsu no Harem. Kisah berlatar di tahun 2040, di mana dunia sudah mengalami banyak kemajuan baik dalam sisi teknologi, perekonomian ataupun pengobatan medisnya. Namun meski begitu, ada beberapa penyakit yang belum bisa disembuhkan, contohnya penyakit sklerosis ganda atau suatu penyakit saat sistem kekebalan tubuh dari lapisan pelindung saraf. Dan karena itu pula, para penderitanya hanya bisa disuruh berhibernasi dalam sebuah kapsul sampai obatnya berhasil ditemukan. Tapi bagaimana jika Anda yang baru terbangun dari tidur mendapati semua laki-laki di dunia sudah meninggal dengan hanya meninggalkan wanita saja? Nah, itulah situasi yang dialami oleh seorang pemuda bernama Mizuhara Keito, dan para wanita akan berlomba-lomba untuk bisa memilikinya. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. エリサ、ずっと好きだったんだ。とっくに知ってたよ。 Di awal scene, kita akan melihat Reito yang tengah menyatakan cintanya pada seorang gadis bernama Tachibana Elisa, di mana semua itu ia lakukan supaya tak ada penyesalan yang tertinggal karena dirinya ternyata mengidap sebuah penyakit langka bernama sklerosis ganda. Sontak, Elisa yang sama mahasiswa kedokteran pun jelas kaget karena obat untuk penyakit itu masih dalam tahap pengembangan. Dan satu-satunya cara untuk menghambat perkembangan penyakitnya adalah dengan dilakukan selama 4 atau 5 tahun. Tentu Elisa yang seorang perempuan pun jadi dilema harus menerima pernyataan cinta Keito dengan sabar menantinya selama 5 tahun atau menolak pernyataan tersebut. Tapi pada akhirnya ia lalu pergi tanpa memberikan sebuah jawaban. Kemudian perkenalkan adik dari Keito bernama Mahiru serta sang kakak tertua bernama Ryu, di mana mereka ingin mengantar Keito sampai ke rumah sakit untuk melakukan perpisahan terakhir bersamanya. Tapi tiba-tiba terdengar suara keributan dari arah luar yang ternyata berasal dari Elisa. 入れてあげてください。その子は俺たちの家族です。兄貴。 Sebelum masuk ke kapsul, Keito menitipkan kalungnya pada Elisa yang ingin ia minta setelah terbangun nanti. Dan dengan senang hati, Elisa pun menerima permintaan tersebut hingga akhirnya dimulai proses hibernasi Keito yang perlahan membuatnya mulai merasa kantuk. Tapi di sela-sela kesadarannya akan menghilang, ia masih bisa mendengar ucapan terakhir dari Elisa. Ketika tersadar, sudah ada sosok wanita yang sekilas mirip dengan Elisa bernama Suomira, serta ada juga beberapa orang suster di sana. Dan Keito sendiri masih belum merasakan kejanggalan, tapi ia perlahan mulai menyadarinya. Pertama dari sang dokter yang dulu merawatnya adalah seorang pria, kini berganti menjadi wanita. Kemudian Keito sambil dikawal oleh bodyguard yang lagi-lagi wanita dibawa pergi entah kemana. Dan akhirnya Suo mulai menjelaskan kalau saat Keito tertidur, dunia terkena sebuah virus disebut virus MK, dan setiap orang yang terpapar akan mati dalam 3 hari ke depan. Bahkan sampai saat ini vaksinnya masih belum ditemukan, sehingga membuat populasi manusia jadi berkurang setengahnya. 嘘だろ。なんだよこれ。街の景色が全然違う。俺の家は兄貴と真宙はエリサは。 Dan betapa terkejutnya Keito saat mendapati pemandangan kota yang sudah tidak terawat, serta semua penduduk yang dilihatnya berjenis kelamin perempuan. Lalu tak lama, datanglah Suo kemudian menjelaskan kalau virus MK berarti man killer yang hanya dapat menular pada kaum pria saja. Maka akibat dari hal itu pula, populasi manusia sekarang tinggal menyisakan wanita saja. Secara spesifik, masih ada 5 orang pria yang hidup di dunia ini, dan mereka semua adalah penderita sklerosis ganda sama seperti dengan Keito. Serta sebelumnya sudah ada seorang pria yang dibangunkan terlebih dahulu, dan terbukti bisa bertahan hidup. Maka dari itu, tugas utama para kaum pria sekarang adalah memperbanyak keturunan supaya populasi manusia bisa terus terjaga. なるべく多い方がいいでしょう。この世界に残された女性たちと子作りしていただきたいのです。 Dijelaskan demi menjaga stabilitas dunia, pemerintah dari setiap negara kemudian membentuk aliansi disebut United Women atau kelompok yang menjaga 5 orang pria yang tersisa di dunia ini agar dapat terus bertahan hidup.
Sekaligus mereka juga berperan penting dalam pendistribusian makanan pada masyarakat yang terdampak akibat hilangnya sosok pria dari dunia ini. SF 小説みたいな話ですね。あなた方の存在は、この施設の人間と UW 上層部のごく一部しか知りません。市民が混乱しますので、昨日のような勝手な行動は避けるようお願いします。Meski sudah melihat keadaan secara langsung, Reto masih menolak untuk melakukan pengejuitan, hingga akhirnya ia pun dipertemukan dengan Mahiru sekaligus mengetahui kalau sang kakak tertua juga sedang berada dalam kapsul. Tapi ketika bertanya mengenai keberadaan Elisa, Mahiru pun menjelaskan kalau gadis itu sudah menghilang sejak 3 tahun yang lalu. Sontak hal tersebut pun langsung buat Reto kaget, bahkan ketika mencoba menghubungi Elisa, panggilannya sama sekali tidak diangkat. Alhasil sambil berbaring, Reto pun terus terbayang dengan sosok Elisa sampai mendadak terlintas di pikirannya akan kalung titipan dulu. Yappari. Keesokan harinya, Reto pun dibawa ke sebuah ruangan yang ketika melihat pemandangan di balik kaca, terdapat banyak gunung kembar dan Suo meminta agar Reto memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan sebagai pasangan. Karena akibat dari krisis yang melanda sekarang, dengan mengandung anak dari Reto akan membuat kehidupan mereka jadi terjamin. Akan tapi meski begitu, Reto tetap menolak hal tersebut, lalu meminta waktu 1 bulan sampai ia berhasil menemukan keberadaan Elisa. Dan Suo pun menerima permintaan itu, tapi dengan syarat Reto harus ditemani dengan gadis yang berbeda-beda untuk melemahkan keteguhan hatinya. もし水原様がその方へミサを立てるおつもりなら、その程度の誘惑に負けはしないでしょう。無論、こちらとしては誘惑に負けてくれた方が好都合ですが。Berpindah ke kantin, terlihat Reto yang sedang makan bersama Mahiru serta Suo, di mana bisa kita lihat meski memiliki nafsu makan yang sangat rakus, tapi Suo masih bisa menjaga proporsi tubuhnya agar tetap langsing. それ召し上がりますか？食べます？悪い人じゃないんだよな。 Sembari berjalan ke kamar, Reto teringat akan pesan dari Suo yang sudah menugaskan seorang pengawal serta perawat untuk menjaga dirinya. Tapi semua itu teralihkan ketika Reto tiba-tiba disapa oleh seorang pria lain bernama Hinokogi serta asistennya bernama Isurugi Neneko. Dan sebagai sama pria yang tersisa di muka bumi, Koji pun ingin menjalin hubungan pertemanan dengan Reto sekaligus mengungkapkan rasa senangnya akan dunia baru ini. こんな無茶苦茶な世界楽しんだ方がいいのに。一昨日はアイドル、昨日はモデル、そして今日は女優だ。Kemudian ketika sedang mandi di kamar, Reto tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran dari seorang wanita bernama Ryuzoji Akane yang datang untuk menguji imannya. Dan hampir sempat termakan godaan Saeton, tapi beruntung bagi Reto karena ia mendadak jatuh pingsan. Akan tetapi begitu terbangun, di sebelahnya sudah ada seorang loli bernama Yamada Sui yang merupakan orang suruhan Suo juga. Dan mulai dari sinilah kehidupan Reto harus berjuang keras demi menjaga kesuciannya akan dimulai. Keesokan harinya, terlihat Reto ditemani Suo, Akane, serta Sui pergi mengunjungi laboratorium untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan Elisa. Di mana Reto yakin kalau pujaan hatinya itu masih hidup dengan menunjukkan bukti berupa sebuah map, karena di dalam kalung pemberian Reto terdapat sebuah alat pelacak dan keberadaan Elisa sendiri tak muncul di sana, yang berarti gadis itu sedang berada di suatu tempat entah di mana. Tapi tiba-tiba alarm bahaya mendadak berbunyi, serta entah dari mana muncul seekor beruang besar hendak menyerang mereka, yang sontak Reto langsung menarik Sui hingga membuat tangannya jadi terluka. Tapi tiba-tiba... Ya, ternyata tebakan kita salah karena pengawal Reto sebenarnya adalah Sui, sedangkan Akane bertugas sebagai perawat. Lantas ketika masuk ke ruang kerja Elisa, terlihat tempat itu seperti sudah lama terbengkalai dengan hanya meninggalkan beberapa barang saja. Salah satunya adalah foto Elisa bersama seekor anak anjing. Diceritakan sosok anjing itu adalah peliharaan Elisa ketika kecil, di mana hewan tersebut mengidap sebuah penyakit langka yang obatnya sendiri masih belum ditemukan. Lalu dengan ambisi agar bisa menyembuhkan hewan kesayangannya itu, Elisa pun menetapkan tujuan hidupnya adalah untuk menjadi seorang ilmuwan demi bisa menemukan obat dari berbagai penyakit. Dan Reto yang kagum melihat tujuan mulia dari teman masa kecilnya itu lalu memutuskan untuk ikut membantu Elisa. 俺もなるよ。俺も医者になる。あんた将来働く気ないって。だって一人より二人の方が見つかる確率上がるだろ。ジロを治す方法。Setelah
Setelah mengingat sedikit kenangan mereka dulu, Kaito pun mantapkan tujuannya sekarang adalah untuk menemukan obat demi mengatasi virus MK sekarang. 俺が MK ウイルスの特効薬を作ります。Shin beralih ke Mahiro yang sedang berkunjung ke sebuah panti asuhan sambil membawakan beberapa cemilan. Tapi mendadak tersiar siaran berita di TV yang mengumumkan kalau keberadaan satu orang pria yang kebal terhadap virus sudah dikonfirmasi dan sosok tersebut paling adalah Kaito. Sontak berita itu pun langsung membuat geger dan Mahiro melihatnya spontan pergi kembali ke tempat Kaito berada. Sedangkan untuk beritanya sendiri tersiar sampai ke mancanegara, bahkan ikut dilihat oleh Elisa yang kini berada entah di mana. 僕は MK ウイルスを駆逐する特効薬を作るつもりです。どうか皆さんのご協力をお願いします。 Beberapa waktu berlalu, nampak Mahiro yang kini masih ambekan melihat kakaknya melakukan siaran berita tempo hari. Tapi sepertinya ia lebih mengkhawatirkan kondisi Kaito yang sebentar lagi akan diincar oleh banyak wanita dari berbagai penjuru dunia. Kemudian saat melihat salah satu benda peninggalan Elisa, tak sengaja Mahiro menemukan sebuah smartwatch yang ketika melihatnya, Kaito pun langsung membawa benda tersebut ke kamar mandi. Dan betapa terkejutnya Kaito saat benda itu menampilkan sebuah rekaman Elisa yang memberitahu kalau virus MK adalah buatan manusia. この世界は欺瞞に包まれている。ウイルスについての重要な情報を手に入れなければ誰も信用できないわ。データによりたいわ。 Cerita beralih pada seorang MC lain bernama Doi Shota atau merupakan salah satu korban pembulian di sekolahnya. Di mana semua bermula ketika ia mencoba menolong salah satu temannya dari kelompok pembuli, tapi malah berujung membuat dirinya yang justru menjadi korban baru. あー、うるせえ。お前の面見てると無性にムカついてくるぜ。Berhubung dirinya kini menjadi target perundungan, para murid lain pun enggan melakukan kontak dengannya, termasuk orang yang pernah diselamatkan Shota dulu. Namun meski begitu, Shota memiliki satu sosok yang peduli terhadapnya, yakni seorang guru bernama Yuzuki atau kerap dipanggil Yuzu Sensei. Tapi tiba-tiba Shota merasakan rasa nyeri di dadanya, lalu mulai bercerita kalau belakangan dirinya kerap mendapat rasa sakit yang bukan berasal dari bekas luka ataupun bekas pemburian. Dan sebagai seorang guru, Yuzu pun hanya bisa menyarankan Shota untuk melakukan check up di rumah sakit. Akan tetapi, nasib Xiao seakan tak berhenti mengikuti Shota, karena setelah diperiksa oleh dokter, dirinya ternyata mengidap penyakit sklerosis yang membuat Shota harus dibekukan selama 4 atau 5 tahun ke depan. Dan ketika Yuzu menyampaikan berita itu pada teman sekelasnya, mereka justru tampak tak peduli, bahkan langsung pulang begitu saja. じゃあな、ドジ。死ぬなよ。元気でね。ごめんね、ドイ君。いいんです。もう。先生、ありがとうございました。 Singkat cerita, ketika tiba di rumah, Shota hanya dihubungi oleh sang adik bernama Mayu yang juga mengidap sebuah penyakit langka. Sedangkan untuk kedua orang tuanya sibuk bekerja. Dan pada akhirnya Shota pun melakukan proses pembekuan seorang diri tanpa ada satupun orang mengantar kepergiannya. 目が覚めたら少しはマシな世界になってますように。 Ketika terbangun, harapan Shota seakan menjadi kenyataan dengan dirinya langsung disambut oleh seorang gadis bernama Kamiya Karen yang mulai hari itu bertugas menjadi pengawas serta mengantar Shota ke asrama atau tempat tinggal barunya sekarang. Dan tak luput, Shota juga sudah dijelaskan mengenai kondisi dunia luar serta alasan dirinya ditempatkan di sekolah itu adalah untuk mengejar ketertinggalan dalam segi pendidikan sekaligus untuk mengobati trauma di masa lalunya. Kemudian ketika Shota diantar ke ruang kelas, dirinya pun langsung menjadi pusat perhatian. Bahkan ketika jam pelajaran sedang berlangsung, para gadis sana terus curi-curi pandang. Salah satunya adalah seorang gadis pirang bernama Ichijo Natsu. はい。授業の後、ちょっと付き合ってくれませんか？ Akan tetapi kejutan untuk Shota tak berhenti sampai di situ ketika Karen mendadak mempertemukannya dengan Yuzu Sensei yang datang untuk menyambut kesembuhan Shota. Sembari duduk di pinggir lapangan, Shota pun terus terngiang akan undangan dari Yuzu Sensei yang katanya ingin membicarakan sesuatu berdua. Hingga ketika pagi berganti malam, datanglah Shota ke kamar gurunya, di mana Yuzu sendiri baru selesai mandi. Dan mereka duduk berdua menceritakan masa lalu, tapi malah berujung menjadi seperti yang kalian harapkan.
夢ならどうか覚めませんように。Keesokan harinya, Shota yang masih terbayangkan kejadian semalam, lalu dihampiri oleh Ichijo yang ingin melakukan pendekatan padanya, di mana gadis itu mulai bertanya dari hobi Shota sampai grup idol kesukaannya. Akan tetapi mendadak muncul seorang gadis lain bernama Hiragi Shunka yang ikut nimbrung ke dalam obrolan mereka. Dan karena Shota sendiri lebih responsif pada Shunka, Ichijo sambil menahan rasa kesal lalu pergi dari sana. Kemudian sebagai berjalan pulang, Shota juga sempat mampir ke gedung olahraga untuk melihat permainan klub voli khususnya dari seorang gadis bernama Todo Akira. Dan di sana pula ia disapa oleh seorang loli bernama Chifuyu yang ingin menentang Akira dalam permainan voli. Ketika bola tak sengaja mengenai kepala Shota, Akira pun langsung bersujud meminta maaf, tapi perhatian Shota sendiri lebih tertuju ke arah yang berbeda. Dan ini bahwa awal dari terbentuknya harem seorang doi Shota. Beberapa waktu terus berlalu, dan sama itu pula Shota terus menjalin hubungan bersama dengan Yuzu Sensei. Tapi suatu hari sang guru seperti mulai menjaga jarak pada Shota dengan tak mengizinkannya untuk datang karena berbagai alasan. Tapi mendadak terdengar suara ketukan pintu yang ketika dibuka rupanya berasal dari Ichijo yang akan menginap di tempat Shota. Menurut penjelasan dari Karen, karena pendingin di asrama wanita sedang rusak serta tak ada kamar kosong di sana, maka sembari menunggu perbaikan, para gadis akan dialihkan ke kamar Shota setiap 1 minggu sekali. Alhasil dimulai malam pertama mereka, di mana Shota sendiri tak bisa tidur karena grogi terhadap situasi sekarang. Sampai mendadak Ichijo datang dan ingin tidur di sebelahnya, serta beralasan dirinya tak bisa tidur jika tidak bersebelahan dengan teman sekamarnya. Lantas sambil berbaring di samping Shota, Ichijo pun mulai memberitahu kalau ia sebenarnya memendam perasaan pada Shota sejak pertama kali mereka bertemu. Dan Shota yang tak kuat iman pun akhirnya terjerumus dalam godaan Saiton. Keesokan paginya, Shota pun harus menerima perubahan baru dengan dirinya yang kini tinggal sekamar dengan seorang perempuan. Dan sembari makan di kantin, Shota masih tak percaya dengan semua yang dialaminya. Tapi ia bisa jadi sedikit senang karena bayangannya terhadap sosok perempuan kini perlahan mulai berubah. Meski Shota semalam habis in the hall dengan wanita lain, tapi hatinya masih tetap pada Yuzu Sensei lalu minta maaf karena kilaf. Akan tetapi Yuzu yang mengerti tak mempermasalahkan hal tersebut, sayang pergi sambil menangis dengan penuh kecemburuan. Alhasil Shota pun mengajak Karen untuk bicara berdua, lalu protes padanya satu orang sudah mengatur semua ini, di mana ia ingin Karen berhenti memaksa gadis lain untuk menjalin hubungan dengannya. Akan tetapi Karen tanpa mengiyakan permintaan Shota membawanya ke kelas, dan di sanalah ia pun menjelaskan kalau semua gadis di sana benar-benar tulus mencintai Shota serta tak keberatan menjalin hubungan dengannya. Cerita kembali ke Reito, di mana karena pemuda itu tak kunjung mau bercocok tanam, maka posisi Suo selaku pengawas Uni Copot diganti dengan 2 orang wanita lain bernama Kuroda Maria serta Katagiri Rea. Dan masing-masing dari mereka juga mengemban tugas yang berbeda. Contohnya Katagiri bertugas memenuhi kebutuhan Reito sama seperti Suo sebelumnya. Sedangkan untuk Kuroda akan membantu penelitian virus MK. Tentunya Reito pun protes akan keputusan para petinggi terhadap Suo, tapi ia masih diperbolehkan berada di sisi Reito sebagai kandidat calon pasangan. Dan bisa kita lihat Katagiri kurang suka terhadap Reito, seperti ada dendam pribadi terhadapnya. Dalam rangka memajukan penelitian Reito, ia pun dibawa untuk bertemu dengan sosok penting yang berkaitan dengan virus MK. Tapi sebelum itu, mereka pun singgah di penginapan untuk menaruh barang, serta Reito juga menyempatkan diri untuk berendam di pemandian air panas.
Dan ketika tiba di rumah sakit untuk bertemu dengan orangnya, perkenalkan seorang ibu-ibu bernama Taniguchi yang ternyata suaminya merupakan orang pertama yang terinfeksi virus tersebut. Akan tetapi wanita parubaya itu bersikap kurang kooperatif saat ditanyai, lebih seperti tak suka terhadap kelompok United Woman karena telah melakukan pembedahan tanpa izin terhadap jasad suaminya. どうすれば協力してくれますか？抱いてもらおうか。冗談に決まってるだろ。帰っとくれ。 Tak menyerah begitu saja, Reito pun kembali mendatangi Taniguchi, namun wanita itu masih tak mau bicara, malahan menyuruh Reito untuk fokus membuat anak. Lalu dijelaskanlah, kalau semenjak terbangun dirinya belum pernah bercocok tanam karena tak mau berkhianat dari sosok wanita yang begitu ia cintai. チャラかなってそう思ってます。話は終わりだよ。 Sekembalinya ke penginapan, terlihat Reito sedang berendam di pemandian sambil dikawal oleh Sui. Tapi mendadak datang beberapa pengunjung lain sehingga Reito bersembunyi ke ruang sauna. Akan tetapi Kahokian seakan tak berhenti mengikutinya ketika mendadak masuk seorang gadis blonde bernama Chloe lalu mengancam akan berteriak apabila Reito keluar. Sontak Reito yang tak punya pilihan pun hanya bisa menurut, di mana wanita itu lalu mengajak Reito bertanding adu ketahanan dengan jika Reito berhasil bertahan maka ia akan melupakan kejadian ini. Lantas semakin waktu berjalan, sama itu pula iman Reito pun terus diuji, tapi ia tetap kekeh pada pendiriannya. Hingga pada akhirnya Chloe pun jatuh pingsan. 水飲んでください。ちょっと待っててください。飲ませてくれなきゃ大声出しますことよ。Namun sayang hal tersebut harus gagal ketika masuk anggota harem Reito, dan ternyata semua itu hanya akting Chloe semata. Keesokan harinya, Reito pun kembali mengunjungi Taniguchi, dan melihat keteguhan hati pemuda itu, Taniguchi pun akhirnya memutuskan untuk bicara, lalu minta Reito datang keesokan harinya. Namun sayang, hal tersebut tak akan bisa terjadi, karena malam harinya datang sosok misterius mendatangi kamar Taniguchi, dan seperti menyuntikkan sesuatu, hingga membuat keadaan wanita itu jadi terbaring koma. Tapi di sela-sela sebelum kritis, ia sempat menitipkan sebuah foto untuk diberikan pada Reito. Taniguchiさん、一旦お預かりします。それまでよろしくお願いします。Sepulangnya dari sana, Reito yang masih bingung alasan Taniguchi memberinya foto itu, tiba-tiba merasakan getaran pada smartwatch-nya saat berdekatan dengan foto tersebut. Alhasil ketika tiba di stasiun untuk pulang, ia pun menyempatkan diri pergi ke toilet, dan betapa terkejutnya Reito saat mengetahui foto itu ternyata mengandung data berupa formula dari virus MK. Dan fakta mencengangkan itu pun membuat pernyataan Elisa tentang virus MK adalah virus buatan semakin jelas. Tapi masalahnya sekarang siapa sosok yang bisa Reito percayai untuk menundingkan hal tersebut? 誰を信じていいのかわからない。 Sementara itu di lain tempat, terlihat Koji yang sedang jalan-jalan di luar sekaligus ingin memilih gaji sesuai dengan seleranya. Enak berlujir, milih cewek kayak milih gorengan. Lah kita? Tapi tak disangka pilihan Koji justru jatuh kepada Mahiru. 日野様が簡単に諦めてくださるかどうか。俺が私からもお願いします。 Mengetahui permintaannya tak bisa dikabulkan, Koji tak menyerah begitu saja, yang mana ia sampai memohon pada Reito agar dipertemukan dengan adiknya. Dan dengan sangat terpaksa, Reito pun mengiyakan permintaan tersebut. Tapi hasil yang didapatkan Koji lagi-lagi hanyalah penolakan, dengan Mahiru sama sekali tidak tertarik. Sedangkan di kantor pusat, terlihat para petinggi sedang melakukan rapat, di mana belakangan ini aksi demo terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap United Woman yang memonopoli laki-laki semakin meningkat, dan untuk mengatasi masalah tersebut, kata Giri menyarankan supaya pembagian sembako dilakukan oleh Reito untuk meredam amarah masyarakat. 悪くないわね。彼は世界一の人気者だし。それしかないか。くれぐれも警備を怠らないように。 Sementara untuk Reito sendiri sedang mandi di kamarnya, sampai tiba-tiba datang Kuroda bersama Akane menemuinya. Di mana mereka bukan mau menggoda, melainkan ingin bicara terkait masalah virus MK, karena cuma di kamar mandi saja yang bebas dari pengawasan. Serta Akane juga memperingatkan Reito akan ancaman apabila penelitiannya sampai diketahui oleh para petinggi. Keesokan harinya, dimulai proses pembagian sembako, serta bisa kita lihat antusias dari para penduduk hanya demi bisa bertemu Reito secara langsung.
Tapi ada beberapa juga yang tak suka akan hal tersebut. Bahkan dari kejauhan ada seorang sniper yang sudah membidik Reito. Namun tentu hal itu juga sudah diantisipasi oleh regu keamanan yang sudah bersiaga di beberapa titik dengan dikomandoi langsung oleh Katagiri. お姉様も随分水原玲斗に入れ込んでるんですね。好きになっちゃったんじゃないですか。水原玲斗は嫌いよ。彼が死んだら悲しむ人もいるから。 Kemudian setelah selesai membagikan sembako, mereka diam-diam membawa Reito ke rumah sakit terbengkalai yang kini sudah dialihfungsikan menjadi markas persembunyian. Dan berkat tak ada pembatasan jaringan dari markas pusat, di sana mereka akhirnya menemukan fakta mengejutkan kalau para peneliti yang mencoba meneliti virus MK kebanyakan dilaporkan masuk ke rumah sakit. ちょっと飛躍した発想かもしれないけど、この病院は MK ウイルスを製造していた場所かもしれない。 Setelah mengetahui fakta itu, Reito pun memutuskan untuk mendatangi tempat awal mula virus itu berasal. Dan terlihat mereka malah jadi seperti sedang melakukan uji nyali di sebuah rumah sakit terbengkalai. Lantas, untuk mencairkan suasana, Akane mencoba bertanya pada Reito terkait perasaannya terhadap Su yang belakangan kelihatan seperti menyimpan rasa padanya. どうなの？ご想像にお任せします。なんだ、鉄の意志持ってんのかと思ったらただのジェリーくんか。Namun tak disangka retakan tembok akibat senggol Sui justru membuka jalan menuju ventilasi yang ketika ditelusuri mereka malah tak sengaja melihat salah seorang petinggi. Tapi akibat kelebihan beban, pada akhirnya mereka semua pun jatuh ke bawah serta langsung ditodong oleh sang petinggi karena berhasil menemukan fasilitas rahasia mereka. 一回行ってみたかったんだよね。ここを見られたからにはただで返すわけにはいかないね。 Beruntung di waktu yang tepat, muncul pasukan militer yang dipimpin oleh Chloe karena ternyata dirinya merupakan utusan dari Amerika yang datang untuk menyelidiki kepemimpinan United Women cabang Jepang. Dan semenjak Reito muncul di siaran TV, ia sengaja menyamar menjadi mahasiswi supaya bisa diam-diam menyelidiki berbagai hal di Jepang. Tapi pembicaraan harus tertunda saat tiba-tiba terjadi ledakan dari sektor lain, dan Reito bersama yang lain pun langsung diungsikan dengan menaiki sebuah helikopter. MK ウイルスの秘密がつかめたかもしれないのに。 Sementara itu di markas, terlihat para petinggi sedang ditanyai berbagai hal oleh ajudan Chloe. Contohnya seperti bertanya di mana lokasi laki-laki lain yang kebal terhadap virus MK selain Reito. Dan sontak mendengar rahasia mereka sudah terbongkar, para petinggi itu pun berniat melakukan pengkhianatan dengan akan menangkap sang ajudan. こういうのを馬脚を表すというのでしょうね。 Namun tak disangka, mereka lain justru ditangkap karena ternyata ada salah seorang di antara mereka yang sudah membocorkan semuanya. UW 平和維持活動局長クロエ・マンスフィールドの名においてあなた方3人を拘束します。日本市民に対する不当な搾取数え上げたらキリがなさそうね。 Kembali ke Reito, terlihat Chloe pun menjelaskan kalau fasilitas tadi kemungkinan besar adalah tempat di mana virus MK diciptakan dan alasan sengaja diledakkan pastinya untuk menghilangkan barang bukti. Serta Chloe juga menjelaskan konspirasi yang dilakukan oleh para petinggi Jepang di mana akibat penurunan tingkat produksi jadi melahirkan kesenjangan ekonomi serta menciptakan banyak ketidakpuasan masyarakat. Yang dampak dari itu semua adalah terciptanya kelompok teroris bernama Izanami dan Elisa ternyata juga adalah salah satu dari mereka. 何があったんだエリさん。 Sementara itu di sekolah Shota, terlihat di kamarnya sudah terbaring salah seorang gadis yang pernah membulinya dulu bernama Erika. Di mana tempo hari sebelumnya, Shota sengaja minta pada Karen untuk dipertemukan dengan gadis itu agar bisa membalas dendam atas perbuatannya selama ini. Tapi tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah luar, yang hal itu pun juga kebetulan dilihat oleh Reito. 東京にいる部下から報告がありました。水原さんと同じ MK ウイルスへの抵抗力を持っている男性。 その一人がテロリストに拉致されました。先生。
葵くんは賢くて強い子だと思う。Ketika tersadar, Shota sudah berada di rumah sakit karena saat aksi teroris sedang berlangsung, ia sengaja menggunakan tubuhnya untuk melindungi Erika. Lalu dijelaskan pada Shota kalau semua diakibatkan oleh kelompok radikal yang tak senang terhadap cara kepemimpinan United Woman. Dan bersama dengan itu, datang member harem Shota yang lain, di mana mereka semua merupakan gadis yang sudah dicoblos olehnya terkecuali untuk Chifuyu. Berpindah ke atap, terlihat Shota yang sedang bicara empat mata dengan pengawasnya, di mana Karen pun akhirnya bicara jujur kalau sebenarnya masih ada 4 pria lain selain Shota yang kebal terhadap virus. Dan seketika mendengar hal tersebut, trauma remaja itu pun langsung bangkit, teringat dengan perundungan yang pernah dilakukan kepadanya dulu. Akan tetapi, Karen seperti mempunyai rencana lain, yang mana ia memberitahu ambisinya adalah untuk dapat menjadi orang nomor 1 di dunia. Maka dari itu, tugasnya sekarang adalah menjadikan Shota sebagai pria nomor 1 dibandingkan dengan para pria lain. Dan ia juga tak keberatan apabila harus mengandung anak dari Shota, tapi dirinya lebih suka berperan sebagai pengarah yang mengatur semuanya. 分かった。君の野望に協力するよ。Kembali ke markas, terlihat Reito yang sedang bicara dengan Chloe, lalu diketahui kalau pria nomor 4 sudah jatuh ke tangan teroris yang entah mau mereka gunakan untuk apa. Serta Chloe juga memberitahu kalau Elisa merupakan salah satu petinggi di sana. 俺たちはこれからどうすればいいんですか？心配しないでください。水原さんのことは我々がしっかりガードします。Dengan menggantinya pimpinan United Woman cabang Jepang sekarang, peraturan yang sudah ditetapkan pun kini ikut berubah seperti melarang Koji untuk berhubungan baik dengan siapapun. Dan belum diketahui apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Chloe. Di sisi lain, Reito yang sedang berbaring tiba-tiba mendapat sinyal dari kaum Elisa, tapi sebelum sempat akan mengeceknya, datang Akane yang ingin bicara berdua dengan Reito. これでも同調は防げるでしょ。私は構わないよ。 Dijelaskan, Ibu Akane rupanya adalah salah satu petinggi yang ditahan atas tuduhan penciptaan virus, dan Akane sendiri yakin kalau ibunya tak akan tega melakukan hal tersebut, mengingat ia juga akan mengorbankan nyawa putranya. Maka dari itu, orang yang paling mencurigakan menurutnya sekarang adalah Chloe sendiri. 世界の皆さん、今、日本からこれを放送しています。 Namun tak disangka, Elisa mendadak muncul di siaran TV, di mana ia memperkenalkan kalau mereka bukanlah teroris, melainkan sekelompok orang yang ingin menguak kebenaran dunia. Dan hal itu pun dibuktikan dengan menunjukkan seorang pria lain yang diam-diam disembunyikan oleh United Woman, serta menampilkan gambar satelit yang setelah diperiksa dari poin-poinnya, ternyata memancarkan virus MK dalam jumlah tinggi. Maka dari semua bukti itu, disimpulkanlah kalau United Woman adalah pelaku di balik musnahnya semua kaum laki-laki di dunia. 男性のいない世界は秘密です。世界の女性よ、立ち上がれ。我々ゼノミはこれよりルビー、皆様大変失礼しました。 Lantas mengetahui kalau Chloe tak bisa dipercaya, Akane pun mengajukan ide untuk kabur. Dan supaya pembicaraan mereka tidak disadap, Reito meminta untuk bicara di kamar. Tapi tak disangka, di sana ia justru telah ditunggu oleh Shota yang kini sudah merubah penampilannya. はじめまして。僕はナンバー3、土井翔太です。Alasan mereka berada di markas adalah karena mendapat panggilan untuk mengungsi terkait adanya serangan dari teroris sebelumnya. Sekaligus Karen ingin bertanya pada Reito mengenai kepribadian Chloe. Dari sini, Reito masih belum menyadari niatan terselubung Karen yang sebenarnya ingin mengincar kursi kepemimpinan. Dan gadis itu juga mempertemukan Kuroda dengan adiknya yang ternyata adalah Chifuyu. Setelah semua kembali ke kamarnya masing-masing, Reito malam-malam sengaja mengundang Suo datang, lalu mintanya bicara berdua di toilet agar pembicaraan tidak ketahuan. Di mana ia ingin mengajak Suo ikut dalam misi pelarian mereka, sebab Reito yakin kalau Suo adalah orang yang bisa dipercaya. 何が本当で何が嘘なのか、俺と一緒に確かめましょう。UW はテロリストだと言っていますが、俺はエリサを信頼しています。だから Akan tetapi Suo mendadak melepas armornya, di mana ia akan ikut pergi apabila Reito mau ngecerit bersamanya. そんなに
俺と一緒に行きたくないですか？どうして？俺が断ること分かってて聞いてるんですよね。私たち行きたいんです。Bukan karena takut kehilangan posisinya sekarang, melainkan Suo tak tahan jika harus melihat pria yang ia cintai bersama dengan gadis lain. Karena ternyata semenjak kecil, Suo telah diajarkan untuk akan melayani Reito nanti. Tapi tiba-tiba, mendadak muncul 2 orang petugas keamanan yang dipimpin oleh ajudan Chloe datang untuk bawa mereka pergi. Lebih tepatnya menuju negara Paman Sam dengan dalih mengevakuasi Reito selaku salah satu sosok penting. Norinasai, Fukuokaへ向かう。Hai. Di waktu yang tepat, muncul rekannya bersama Sue datang menolong, namun sang ajudan langsung menyandera Suo hingga membuat Reito serta yang lain pun tak bisa membuat apa-apa. Akan tetapi keberuntungan masih berpihak pada Reito ketika muncul kata Giri bersama Kuroda datang membantu mereka. Alhasil berita kaburnya Reito pun langsung membuat kepanikan di markas pusat, terkecuali untuk Karen serta Shota yang sedang berdiskusi bersama Chloe, di mana gadis ambisius itu mengajukan kerjasama untuk memberikan kursi kepemimpinan padanya. Kembali ke Reito, terlihat mereka dibawa ke markas persembunyian yang di sana sudah ada Mahiru serta beberapa penduduk sipil yang telah membantu Mahiru kabur atas permintaan dari kata Giri. Dan dari sana kelompok Reito lalu diantar ke pelabuhan yang di sana sudah berlabuh sebuah kapal tua yang akan mengantar mereka ke tempat Elisa berada. Lantas sebelum berangkat, Reito pun melakukan perpisahan dengan Suo, di mana sebagai sosok yang telah banyak membantunya selama ini, ucapan terima kasih saja dirasa tak cukup untuknya. Dan Reito memeluk Suo serta berjanji akan kembali menemuinya setelah semua ini berakhir. Sementara itu di markas, terlihat Karen yang membawa Shota ke cermin tembus pandang di awal, dan berkat kerjasama antara Karen dengan Chloe, Shota pun diizinkan untuk melakukan pengencitan sepuasnya termasuk kepada pasangan Koji sebelumnya. Dan apakah di season 2 nanti akan ada genre NTR-nya? Shin akhirnya menampilkan Reito yang sudah sampai ke Taiwan, serta ia akhirnya bisa bertemu secara langsung dengan Elisa. Dan selayaknya pasangan yang sudah lama tidak bertemu, mereka pun saling melepas kerinduan dengan berpelukan mesra sambil disaksikan oleh para gadis lain. Tamat. Oke minasan, cukup sekian lalu cerita dari anime judul Shumatsu no Harem kali ini. Pesan yang bisa diambil dari anime kali ini adalah manusia merupakan makhluk berakal yang memutuskan sesuatu berdasarkan logika bukan insting. Dan dari 3 orang sosok pria di anime Shumatsu no Harem, hanya sosok Reito seorang yang kuat iman dengan mengalihkan pikirannya pada penelitian. Jadi kesimpulannya adalah, jika Anda lagi sengah, alihkan pikiran dengan sesuatu yang lain. Sekian. Pulling out the coupe at the light.